Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi di hari Senin, hari yang penuh kesibukan untuk kita semuanya. Tetapi saya tetap bersemangat untuk menghibur kakak semuanya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Niko mulai melawan kakeknya Reksa yang berulah tidak masuk akal ya. Tetapi di sini Niko belum mengetahui apa tujuan dia sebenarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Senyum di wajah Reksa sedikit memudar. Ada banyak yang aku sembunyikan. Yang mana yang kamu tanyakan? Kakek, kamu tahu apa yang aku tanyakan, dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku bertanya padamu. Sebenarnya, kenapa kamu menargetkan saudara Tiara dan yang lainnya? Niko bertanya tanpa emosi setelah mendengus Reksa menjawab, menargetkan mereka. Aku sudah bilang alasannya sangat jelas terakhir kali. Gadis itu tidak cukup baik untukmu dan kamu harus menjauh darinya sebelum terlambat. Jika kamu sangat dekat dengan mereka, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Kakek, seru Niko dengan marah. Apa? Berani sekali kamu meninggikan suaramu padaku dan menantangku karena wanita itu. Niko Samuel, kesabaranku juga ada batasnya dan kamu terus mengujinya dari waktu ke waktu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Bentaknya. Saat dia berdiri tanpa bergerak, wajah kesal Niko terlihat sangat suram. Meskipun Reksa selalu menjadi orang yang memegang kata-katanya, Niko juga bukan orang yang tidak bisa membuat rencana. Jika keduanya benar-benar saling berhadapan, pada akhirnya tidak ada yang bisa memprediksi siapa pemenangnya. Dan mereka hanya terdiam selama beberapa menit. Akhirnya Reksa menghela nafas seolah-olah dia menyerah oleh sikap Niko yang keras kepala. Dia berkata, akulah yang membesarkanmu, Niko. Jadi aku tidak akan pernah menyakitimu. Yang harus kamu ketahui adalah bahwa tidak peduli apa yang aku lakukan, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa kamu menjalankan perusahaan dengan baik. Tetapi hubungan itu rumit jika kamu bersekolah di militer. Kamu tidak memiliki banyak kontak dengan para wanita. Dan aku khawatir kamu akan disesatkan. Jika kamu benar-benar menginginkan seorang wanita seperti Tiara, ada banyak gadis seperti dia di jalanan sana. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya, dan kamu bisa melupakannya setelah mencari gadis lain. Namun, jika kamu benar-benar mencari seorang istri, kamu harus mencari satu dari keluarga ternama, karena itulah pilihan yang tepat. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki terlalu banyak waktu luang meskipun bekerja di perusahaan, maka kamu dapat menemui Reina yang sangat menginginkanmu. Niko yang serius segera berkata, aku tidak menyukai Reina. Jangan repot-repot untuk menjodoh-jodohkan kami. Sekali lagi kemarahan Reksa tersulut. Siapa yang kamu suka jika bukan dia? Gadis Romario itu. Jangan pernah memikirkannya karena itu tidak mungkin.
Selama aku masih ada, jangan harap dia bisa melangkah masuk ke dalam keluarga Samuel. Suara Niko berubah beberapa tingkat lebih dingin. Kakek harus menikmati masa pensiunmu dengan tenang. Jaga kesehatanmu. Dan jika kamu bosan, berkebun saja sambil menjaga kesehatan dan kesejahteraanmu. Jangan mengganggu urusanku lagi. Juga jangan membuat keputusan untukku dan menyakiti orang yang tidak bersalah atas alasan untuk kebaikanku sendiri. Sementara Reksa menganggap bahwa Niko secara tidak langsung mengakui ketertarikannya pada Tiara, dia sangat marah ketika mendengar semua hal sarkastis dan bermusuhan yang baru saja dikatakan cucunya. Niko Samuel, jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya, katakan padanya untuk menurut dan meninggalkan kota Metro Jaya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu didiskusikan di antara kita. Kakek bisa mencobanya. Niko mengancam dengan geraman rendah dan meninggalkan tempat itu langsung dengan langkah besar. Setelah dia pergi, semua kedamaian dan waktu luang yang sebelumnya ada di wajah Reksa hilang seketika. Hanya tersisa kemarahan yang mengancam. Sialan. Sementara itu, Niko tampak murung setelah meninggalkan rumah mewah itu. Meskipun Reksa menolak untuk memberitahunya alasan dia tidak menyukai Tiara, dia sudah yakin bahwa Reksa punya banyak kedengkian terhadap Tiara. Apa alasan yang tepat untuk membuat gadis lemah seperti Tiara menjadi target serangan Reksa ke titik di mana Reksa akan melakukan semua yang dia bisa untuk menjodohkan Niko dengan wanita lain? Mungkinkah Tiara adalah ibu kandung Gary? Niko bertanya-tanya. Tampaknya ada banyak kesamaan antara ibu kandung Tiara dan Gary. Alergi makanan laut dan berbakat musik. Selain itu, Tiara bahkan memiliki bekas luka dan tato yang sama dengan yang dimiliki wanita itu. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi atas semua ini. Wanita sebelumnya itu diatur oleh Reksa, jadi dia pasti tahu siapa wanita itu. Namun, jika wanita itu adalah Tiara, kenapa dia tidak mengenali Reksa? Dan kenapa dia mendekati Gary? Bukankah dia yang meninggalkan Gary? Semuanya sangat aneh. Melihat bahwa Niko tidak terlihat baik setelah meninggalkan kediaman keluarga Samuel, Bima bisa menebak bahwa Niko tidak berhasil mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Reksa. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak Niko? Dia bertanya dengan tentatif. Niko menjawab dengan pasrah. Kita pulang saja dulu. Sesuatu telah terjadi satu persatu baru-baru ini dan Niko harus menjernihkan pikirannya. Beralih ke Bima, dia bertanya, apa kamu berpikir bahwa Gary dan Tiara agak mirip satu sama lain? Ketika dia mendengar pertanyaan Niko, jantung Bima berdegup dengan kencang. Apakah Pak Niko juga menebaknya? Sebelumnya Bima dan Danar hanya curiga, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan tes DNA sendiri. Jadi Bima sangat terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu, sehingga membuat dirinya keringat dingin. Memutar kepalanya dengan kaku, dia menoleh ke arah Niko. Maksud Anda, hubungan biologis? Apa Anda ingin aku melakukan tes? Tidak. Niko menolaknya dengan tegas. Tapi, Pak Samuel, biarkan aku memikirkan masalah ini. Nyalakan mobilnya.
Dia menginstruksikan dengan suara serak. Memang benar bahwa dia memiliki pertimbangannya sendiri jika dia secara impulsif memerintahkan untuk melakukan tes dan ternyata memang Tiara. Apa yang akan dilakukan oleh Niko? Namun jika bukan Tiara, apa yang akan terjadi? Untuk semua alasan ini dia belum memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk melakukan tes DNA karena dia masih perlu mengamati situasinya sedikit lagi. Mengangkat pandangannya ke kaca spion, Niko melihat mobil sedan hitam di belakangnya yang mempertahankan kecepatan yang hampir sama dengan mobilnya dan matanya menyipit dengan berbahaya. Sekarang Reksa telah secara terbuka memerintahkan orang untuk memantaunya, dan jika ini adalah bagaimana Reksa ingin bermain, maka dia seharusnya tidak menyalahkan Niko karena menggunakan metode yang sama terhadapnya. Kirim seseorang dari kita untuk memantau dengan cermat semua yang dilakukan Reksa dan segera beritahuku begitu terjadi sesuatu. Niko menginstruksikan dengan dingin. Baik Pak Niko. Sekali lagi jantung Bima semakin berdegup kencang. Sepertinya keduanya benar-benar akan saling berhadapan. Meskipun Bima bekerja untuk grup Samuel, dia adalah orang kepercayaan Niko. Jadi dia pasti akan melakukan seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Oleh karena itu, dia mengakui instruksi itu dan mulai membuat rencana. Di kediaman keluarga Samuel, suasana di rumah mewah itu memiliki aura aneh. Setelah Niko bergegas pergi keluar, rumah itu tampak sangat sunyi dan tidak ada yang berani membuat suara sekecil apapun. Raut wajah Reksa sangat tidak menyenangkan dan dia memperhitungkan bahwa Niko bertekad untuk melawannya kali ini. Ahli waris yang telah diasuhnya dengan tangannya sendiri sekarang rela melawannya hanya karena seorang wanita. Bahkan jika itu terjadi pada orang lain, mereka juga tidak akan bisa menerimanya. Andi mengisi ulang cangkir teh Reksa. Tuan besar, jangan marah. Pak Niko belum pernah mengalami hubungan seperti itu di masa mudanya. Yang artinya ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti ini. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia jatuh cinta dengan wanita itu. Di masa depan, dia pasti akan memahami semua usaha yang Anda lakukan untuknya. Saat itu terjadi, semuanya pasti sudah terlambat. Setelah Reksa mendengus, dia membanting meja dengan paksa lagi. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan dirinya sendiri karena seorang wanita. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Besar? Andi bertanya sambil membungkuk. Kita tidak hanya menargetkan saudara kandung Romario itu. Kita juga mengejar semua orang di sekitar mereka. Selidiki semuanya dengan teliti dan jangan lewatkan siapapun. Tidak perlu melakukan pekerjaan yang bersih. Jawab Reksa tanpa emosi. Andi mengangguk. Baik Tuan Besar. Reksa jelas ingin memperjelas bahwa dia menargetkan Tiara dan Pandu ke titik di mana mereka akan ditinggalkan sendirian dan tidak berdaya, sehingga mendorong mereka ke jalan buntu. Namun ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Pada awalnya dia telah memberi kesempatan mereka, tetapi mereka tidak menghargai dan terus melakukan apa yang mereka inginkan. Hari ini Pandu pergi kuliah karena dia memiliki beberapa urusan di sana. Tepat setelah dia berjalan melalui pintu masuk utama, sekelompok orang menghalangi jalannya.
Pandu mengangkat kepalanya sambil melirik mereka dan melihat bahwa orang itu adalah Dilan dengan teman-temannya yang menjengkelkan. Mengingat apa yang terjadi di bar, Pandu sama sekali tidak ingin berurusan dengan mereka dan pindah ke sisi lain. Meskipun begitu, Pandu masih dikelilingi oleh mereka sebelum mereka mulai terkekeh. Tanpa mengatakan atau melakukan apapun, Dilan dan teman-temannya hanya berkumpul di sekeliling Pandu seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Pandu yang kesal mengangkat matanya dan menatap Dilan. "Dilan, apa artinya ini?" "Aku tidak bermaksud apa-apa, tapi bagaimana denganmu? Kenapa kamu menghalangi jalanku tanpa alasan?" Sambil mendorong bahu Pandu dengan kuat, Dilan kemudian mundur selangkah dan mencibir. "Pandu, apa kamu pernah mendengar bahwa anjing yang baik akan menyingkir? Kamu masih menghalangi jalanku. Sepertinya kamu bukanlah anjing yang baik. Menyingkirlah." Wajah Pandu berubah masam setelah mendengarnya, tetapi dia berbeda dari Dilan. Dia selalu sopan kepada orang lain dan hampir tidak pernah mengatakan sesuatu yang mengancam atau sarkastik. Sekarang dia mendengar semua ini, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan tiba-tiba tawa orang-orang di sekelilingnya menjadi lebih keras. "Dilan, si kutu buku dari kelasmu itu bukan apa-apa. Bisakah dia berbicara?" "Itu benar. Bagaimana kamu bisa mengharapkan seekor anjing mengatakan sesuatu? Menakutkan sekali jika dia benar-benar melakukannya." Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lelucon yang sangat luar biasa. Seorang seperti dia punya nyali untuk menonjolkan dirinya di hadapanmu. Tidak mungkin tuan dari keluarga Samuel itu akan membantunya." Sambil memegang tinjunya erat-erat, Pandu mendesis, "Jangan berlebihan. Kalianlah yang menghalangi jalanku." "Dia benar-benar berbicara. Bos Dilan, dia berbicara padamu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sahabat karibnya yang lainnya bertanya sambil mencibir. "Dia hanya orang cacat yang terlihat cukup imut untuk memikat orang lain. Para bos dari keluarga Samuel menyukainya hanya karena itu. Tapi penampilan kakaknya juga menarik. Mungkin inilah yang diandalkan saudara-saudara ini untuk mencuri perhatian mereka. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kalian tahu apa yang aku maksudkan?" kata Dilan sambil berpikir memberi kesempatan kepada Pandu. Tawa bergema di sekeliling Pandu dan menghujaninya dengan tawa itu saat dia mengerti apa yang dimaksud Dilan di balik kata-katanya. Semua yang dia miliki sekarang diperoleh melalui usahanya sendiri, dan tidak apa-apa jika dia dihina. Tetapi tidak dengan kakaknya. Pandu menyerbu ke depan dan mendaratkan pukulan di wajah Dilan. Segera darah menetes dari sudut bibir Dilan. "Apa yang kalian lakukan?" Tiba-tiba rektor kampus Ruli tiba-tiba keluar dan menatap Pandu dengan tegas. "Kalian semua, pergi ke kantor saya." Setelah melotot pada Pandu, Dilan mengikuti di belakang Ruli saat seringai senang muncul di wajahnya. "Habislah kamu, Pandu." Di kantor Ruli, Dilan memulai dengan mengatakan, "Pak Ruli, lihat apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia langsung meninju wajah saya. Lihatlah, wajah saya sekarang karena dihajar dia. Bagaimana saya bisa keluar seperti ini? Selain itu, saya memiliki saksi. Begitu banyak orang di sekitar telah melihat perbuatannya itu." Ruli berpaling pada Pandu. "Apalagi yang bisa kamu katakan?"
Kamu bahkan berani memulai perkelahian di gerbang kampus yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi di sini sebelumnya. Bisakah kamu bertanggung jawab jika hal seperti ini mempengaruhi kampus? Pak Ruli, memang benar saya tidak akan bisa memikul tanggung jawab ini. Tapi bukan saya yang memulainya. Dilanlah yang menghina saya lebih dulu, kata Pandu dengan wajah serius. Dia menghinamu? Apa yang dia katakan? Tanya Ruli. Saat memikirkan cemoohan yang menghina itu, Pandu dengan tak berdaya mengerutkan bibirnya. Tidak masalah apa yang terjadi padanya, tetapi reputasi saudara perempuannya harus dilindungi. Kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Pak Ruli, dialah yang menghalangi jalanku, dan aku mengatakan sesuatu untuk bisa melarikan diri. Tapi tidak tahu kenapa, dia malah berbalik dengan kekerasan dan datang langsung menyerang dan menghajar saya. Jika ayah saya tahu tentang ini, dia akan berpikir bahwa didikan universitas ini salah. Kemudian dia menatap Pandu dengan sukacita. Mendengar itu, wajah Ruli langsung menjadi pasrah. Keluarga Nugroho memiliki beberapa saham di universitas itu, dan para petinggi juga menyuruhnya untuk menemukan alasan untuk mengeluarkan Pandu. Tidak peduli apa, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Universitas tidak akan mentolerir seorang siswa yang memulai perkelahian. Pandu Romario, kamu akan dikeluarkan melalui prosedur penarikan sekarang. Aku akan memberitahu kakakmu tentang hal ini. Setelah Tiara menerima telepon, dia segera mengambil cuti dari orkestra dan bergegas ke kampus Pandu. Begitu dia pergi ke kantor Ruli, dia buru-buru menoleh ke saudara laki-lakinya itu. Pandu, apa kamu baik-baik saja? Pandu menganggukkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Tiara. Tentu saja, dia baik-baik saja, Nona Tiara. Kenapa kamu tidak melihatku dan bertanya, aku baik-baik saja atau tidak? Orang yang ditinju adalah aku, dan yang kamu pedulikan hanyalah saudaramu. Kalian berdua benar-benar sama saja. Dilan mencibir jengkel. Aku menantangmu untuk mengatakan satu hal lagi. Pandu mengambil langkah maju, tampak seperti dia akan memukul Dilan lagi.